Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah sebelumnya tadi saya menjelaskan tentang yang namanya information gathering methodology, ada 7, mulai dari initial information sampai map the network. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, untuk footprinting teknik yang biasa digunakan sendiri, nah, biasanya kalau misalnya melakukan footprinting teknik, yang biasa digunakan adalah ya tadi paling utama, bukan paling utama sih, paling pada umumnya itu biasanya menggunakan search engine. Apakah menggunakan Yahoo, apakah menggunakan Google, apakah menggunakan Bing dan segala macamnya. Mungkin kalau pada tahun-tahun sebelumnya ada Statista dan segala macam bentuk yang namanya search engine. Nah, dari search engine ini ya ini suatu ya namanya search engine gitu. Dia menyimpan banyak data tentang website kita, banyak menyimpan data tentang information misalnya ada sosial media kita. Oke. Nah, ada juga menggunakan advanced Google hacking technique. Oke, ini nggak hanya sekedar melakukan yang namanya search Institut Teknologi Dell di search barnya Google ya, tapi ada beberapa teknik-teknik lainnya, tips and tricksnya untuk supaya apa? Supaya pencarian kalian lebih spesifik, pencarian kalian lebih tepat gitu. Nah, melakukan social networking site. Nah, dari social networking site, hampir semua perusahaan yang ada yang berbasis teknologi yang sudah memiliki website, biasanya juga mereka memiliki yang namanya sosial media. Paling utama mungkin memiliki yang namanya Facebook. Nah, dari situ juga kalian bisa mendapatkan informasi. Apa saja yang di-share mereka di sosial medianya, kalian bisa mendapatkan informasi. Terus ada website, ada email, competitive intelligence. Nah, ini menggunakan beberapa tools WHOIS. Nah, nanti di tugas kalian mungkin saya akan menugaskan kalian untuk mengeksplor lebih dalam tentang WHOIS. Di praktikum mungkin saya rasa juga sudah kalian lakukan. DNS, domain name system ini untuk mengetahui del.ac.id itu berapa IP-nya, contohnya seperti itu. Network dan melakukan yang terakhir social engineering. Itu footprinting yang biasa digunakan. Oke. Okay. Oke, ada stepnya mulai dari authorization and define scope of assessment, footprinting using search engine, Google hacking, hingga yang terakhir setelah kalian melakukan semua step-step yang ada pada footprinting, yang terakhir adalah melakukan dokumen all finding. Tentu kalian akan merecord, tentu akan kalian memetakan informasi yang telah kalian dapat. Oke, tentu akan kalian kombinasikan ke dalam suatu sistem kan. Ya, yaitu nanti dari situ nanti kan dari blueprint yang ada tadi, dari awal kita bicara tentang blueprint, dari blueprint yang berhasil kalian ciptakan, kalian akan gampang analisis untuk melihat kelemahannya di mana gitu. Sebelum kalian melakukan target. Waktu yang 10% tadi gitu. Nah, untuk yang pertama unearthing initial information ya commonly biasanya digunakan adalah domain lookup. Oke, DNS lookup gitu, location dan kontak. Nah, nomor telepon atau mail nah, itu yang biasa digunakan. Informasi ini akan dikumpulkan. Dari mana dapatnya? Ya dari open source, dari UIS, dari NS lookup. Dari open source ya pasti kita misalnya masukkan aja Institut Teknologi Dell. Nanti akan muncul nama website kita. Website-website apa aja yang ada di domain dell.ac.id. Nah, itu bisa kalian kumpulkan gitu. Lalu menggunakan WHOIS, kita masukkan WHOIS ini kira-kira del.ac.id ini di mana dia servernya. Ini berbicara tentang logikalnya, servernya di mana. Berbicara tentang fisikalnya, nanti ada alamat addressnya. Oke. Alamat address, alamat daerahnya ya, bukan alamat IP address. Oke, ada alamat daerahnya itu fisikal. Kalau logikal ada IP addressnya. Ada yang namanya servernya di mana. Oke, siapa yang IP providernya ketahuan kalau menggunakan WHOIS. Lalu nomor kontak atau baik itu telepon atau mail, kalian bisa menggunakan NS lookup gitu ya. IP address juga bisa digunakan untuk NS lookup. Lagi-lagi untuk mendapatkan informasi tadi. Oke, ya ini saya nggak akan menjelaskan lebih dalam ya karena kalau bisa kalian baca ya menggunakan Google Search atau menggunakan search itu ya gampang untuk mendapatkan sesuatu yang namanya company profile. Tinggal kalian masukkan Institut Teknologi Dell akan muncul nanti beberapa record-record yang tersedia pada mesin pencarian atau pada search engine. Kalau kita masukkan misalnya Toba Sejahtera, perusahaannya Pak Luhut, nanti akan kelihatan Toba Sejahtera apa-apa saja yang menjadi domainnya, apa saja yang menjadi websitenya. Oke, dan semua segala keterkaitan dengan Toba Sejahtera akan muncul. Bahkan misalnya berita tentang Toba Sejahtera pun juga bisa saja muncul. Oke. Bahkan dari ketika kalian baca berita tersebut mungkin ada suatu artikel menarik yang bisa kalian simpulkan untuk tadi untuk mendapatkan informasi tentang target perusahaan. Misalnya di berita dibuat, oh perusahaan ini berdiri tahun 2002 misalnya. Oh perusahaan ini berdiri tahun
sekian gitu, dengan jumlahnya berapa orang, kan bisa saja kelihatan di berita gitu. Oke. Nah, salah satu yang penting juga pada melakukan search engine tadi, melakukan extract archive of website. Nah, ada satu website, iya ini namanya archive.org. Nah, ini www.archive.org ini dia bisa jadi menyimpan hampir sama seperti search engine. Tapi kalau search engine dia menampilkan informasi-informasi yang ada di website kita. Sementara kalau archive dia itu seperti memetak atau mengarsipkan website kita. Dari pertama website kita terbentuk, nanti di archive dia sampai yang terbaru. Jadi bisa kita bilang, misalnya kita archive www.delu.ac.id. Nah, tahun 2002, oh bentuknya seperti ini, 2003 bentuk tampilannya seperti apa, itu kelihatan nanti. Sampai yang terbaru bentuk website www.delu.ac.id itu bentuk kelihatannya seperti apa. Nah, dari archive sendiri nanti bisa kalian lihat kira-kira oh dari tahun 2012 dan 2013 ada perbedaan. Nah, perbedaan ini mungkin bisa kalian analisis, oh saya bisa nebak, oh ini dia menambahkan suatu yang namanya security pada bagian A, pada bagian B. Nah, itu bisa kelihatan dari melakukan yang namanya archive tadi. Oke. Itu penting juga pada saat melakukan footprinting. Nah, untuk ya Google Advanced ini tips and tricks pada Google Advanced Search Operator. Nah, ini bisa juga kalian lakukan, coba-coba saja nanti kalau kalian mau spesifik apa masukkan link. Keywordnya seperti ini bisa kalian coba. Tentunya lebih banyak lagi, bukan hanya ini saja keywordnya yang bisa digunakan pada Google Advanced Search. Oke, kalian coba nanti untuk pada saat praktikum. Oke. Nah, social engineering on social network site. Banyak sekali sekarang social engineering, banyak sekali sekarang sosial media. Tadi setiap orang berlomba-lomba untuk mempromosikan atau memperkenalkan, mengeksiskan dirinya kepada dunia maya. Dengan harapan ya banyak orang kenal saya, banyak orang saya menjadi ya terkenal gitu ya. Tapi tadi saya bilang banyak juga celah keamanan yang bisa kita bocorkan. Salah satu yang paling penting mungkin secara ceroboh. Ini mungkin masalah personal. Dia bilang saya lagi liburan nih sekeluarga. Ya tentu dong jadi celah keamanan bagi si maling gitu kan yang mengikuti dia gitu. Karena dia oh ini kawan si A lagi keluarga A lagi liburan sekeluarga semua. Berarti rumahnya kosong, kesempatan saya akan memasuki rumahnya. Nah, itu contoh sederhana. Atau misalnya dia posting menggunakan mobil mewah gitu tanpa adanya penjaga gitu. Lagi dibilang dia, saya lagi di jalan A nih sendirian menggunakan mobil mewah. Nah, bisa saja nanti maling datang langsung merampok mobilnya gitu kan. Bisa saja seperti itu. Kalau itu terkaitan personal, kalau berkaitan dengan organization yang bisa di-share misalnya salah satu contohnya ketika melakukan yang namanya si perusahaan ya, ketika melakukan posting job vakansi atau melakukan pencari lowongan pekerjaan. Nah, di lowongan pekerjaan apa biasanya yang disertakan? Ada posisi apa yang dibutuhkan, terus biasanya kualifikasi. Nah, ini menjadi menjadi dilema juga. Kualifikasi di situ disertakan, misalnya harus bisa menggunakan sistem operasi Linux. Linux apa? Linux CentOS. Version berapa? Biasanya disertakan di situ. Harus paham database. Database-nya apa? Database SQL misalnya, atau database Postgre, atau database MongoDB dan segala macamnya. Dari situ informasi si hacker dapat informasi. Oh, berarti perusahaan ini menggunakan yang namanya Linux sistem operasinya. Oh, berarti perusahaan ini menggunakan sistem operasinya Postgre. Sorry, untuk SQL-nya menggunakan Postgre atau menggunakan SQL Server. Oke. Ya ngapain kalian satu perusahaan kalian misalnya bagian HRD nih, kalian posting di lowongan pekerjaan mencari orang yang bisa sistem operasi Linux, tapi kalian menggunakan Microsoft. Ya kan nggak mungkin seperti itu kan? Tentu kalian melakukan job vakansi, menyebarkan berita tentang lowongan pekerjaan sesuai dengan keadaan di dalam perusahaan kalian. Nah, hal tersebut bisa digunakan oleh hacker untuk mencari celah keamanan. Oke. Tadi contohnya, oh dia udah tahu jadi dari informasi job vakansi tadi atau lowongan pekerjaan, si hacker tahu kalau perusahaan kalian menggunakan yang namanya Linux CentOS gitu. Ya udah dia pelajari aja tentang kelemahan pada Linux CentOS, eksploitasi dari berbagai sumber juga. Jadi ngapain dia belajar tentang Microsoft kalau kalian menggunakan Linux CentOS gitu. Oke.
Nah, ini tadi melakukan determining the operating system. Ini bisa dilakukan menggunakan tadi search-nya tadi di pada saat full printing. Oke, determining the operating system. Oke, apakah menggunakan ini bisa kita lihat contohnya gitu ya. Kalau menggunakan Netcraft, ini toolsnya juga salah satu tools online juga. Nah, kalau untuk Netcraft ini kita bisa lihat contohnya ada Amazon gitu ya, dia menggunakan sistem operasinya apa, Linux. Terus ada yang lain-lainnya, ada Jan's Netcraft gitu, ini site-nya ada Jan's Netcraft, dia menggunakan yang namanya Windows Server 2012, menggunakan CentOS dan menggunakan CentOS juga gitu. Nah, ini informasi yang sangat penting ini. Sistem operasi itu eh, sebelum kita iya sistem operasi kan berarti jenis rumahnya kan. Sebelum kita maling gitu, sebelum kita masuk ke rumah melakukan tindak kejahatan ke rumah seseorang, tentu kita harus tahu kira-kira celah keamanan rumah tersebut apa, tipe rumahnya apa gitu. Oke, harus kita ketahui seperti itu. Nah, untuk network footprinting ini sendiri, kalian bisa melakukan yang namanya cari UIS-nya menggunakan ping, menggunakan NSLookup, menggunakan tracer. Nah, tadi ada using this network address range. Kalian harus tentukan range-nya mana, host name, expose host, sampai ke structure of the application and backend server. Kalau memang sudah makin hebat melakukan footprinting, kalian sampai bisa tahu struktur dari aplikasinya seperti apa, backend servernya seperti apa, jaringan pada DMZ atau server ruangan servernya seperti apa, kalian bisa tahu gitu. Oke. Nah, untuk social engineering ya, ini sekalian warning juga sama kalian, harus berhati-hati dalam melakukan atau menggunakan sosial media. Pada footprinting, the one and the easiest component to hack is human being itself. Tentu orangnya yang paling gampang dihack gitu. Kalian mungkin punya sistem canggih, mungkin punya komputer canggih, tapi orangnya, kalau misalnya orang yang menjalankannya ceroboh, okay, tentu akan sangat sulit, akan sangat mudah ditembus gitu serang keamanan kalian. Contoh yang paling sederhana melakukan social engineering adalah eavesdropping, curi dengar, shoulder surfing, ya, ini sama juga untuk seperti eavesdropping ini tadi, dumpster diving, sama impersonate. Nah, impersonate ini kadang yang lebih susah. Impersonate ini seperti berpura-pura menjadi orang. Misalnya kalian bekerja di suatu perusahaan, saya bisa melakukan social engineering sama kalian dengan berpura-pura jadi atasan kalian. Oke, saya bilang, saya bukan atasan kalian, tapi saya berpura-pura jadi atasan kalian. Saya bilang, siapa? Saya lihat contohnya namanya di sini misalnya, oke, yang nama atas ini ada Yolanda misalnya. Yolanda, kamu kan bawaan saya. Kamu yang memegang administratornya. Saya minta dong username dan password yang kamu kerjakan. Nah, si Yolanda tanpa aware, tanpa teliti bahwa itu adalah hacker, dia mengira itu adalah atasan dia. Yang meminta username dan password administrator tadi adalah atasan dia. Nah, dengan cerobohnya dia mengasih langsung saja. Yang mintanya tadi apa? Bisa menggunakan email, bisa menggunakan telepon langsung. Kalau pernah kalian dengar banyak orang melakukan penipuan misalnya, oh Anda memenangkan hadiah sekian miliar gitu. Anda memenangkan hadiah sekian miliar dari kantor Telkomsel atau dari kantor Gojek dan dari kantor-kantor lainnya gitu atau dari Tokopedia. Anda memenangkan hadiah sekian juta. Untuk memudahkan transaksi, tolong kirimkan nomor rekening kalian sama passwordnya. Dengan berbagai cara untuk mengelabui. Nah, itu salah satu impersonate. Nah, itu yang paling susah. Kalau misalnya, atau yang paling ada contoh lainnya pada saat footprinting. Kalau kita bilang human being itself, the easiest component to hack is human being itself. Ya, kalian punya sistem yang sangat canggih tadi. Tapi ya secara nggak sengaja mungkin kalian buat password username-nya itu tanggal lahir kalian. Nah, bukan dengan ceroboh sih, ya maksudnya baik mungkin. Tapi kalian bisa merayakan ulang tahun kalian. Jadi si hacker tahu tanggal ulang tahun kalian tanggal berapa. Dicoba-cobanya aja sama username dan password kalian. Ternyata bener, username-nya username yang biasa kalian gunakan, terus passwordnya password tanggal lahir kalian gitu. Masuk deh ke sistem kalian, jebol deh sistem kalian, semua datanya bisa hilang. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, social engineering berbahaya. Jadi hati-hati kalian ketika menggunakan sosial media. Oke. Menggunakan sosial media ataupun ya hati-hati. Ini bisa saja memang ada suatu istilah, suatu pepatah namanya I keep my friend close
I keep my friend close and my enemy closer gitu. Ya kita nggak tahu siapa di sebelah kita. Apakah memang benar-benar teman kita atau orang yang memanfaatkan kita untuk mendapatkan informasi sebuah perusahaan. Ada aja kita misalnya seorang administrator, ada aja yang baik sama kita. Baik terus ya, secara nggak sengaja atau secara dengan berbagai macam caranya, karena kita sudah percaya sama dia, ternyata dia mengambil tadi informasi tentang username dan password perusahaan kita. Jebol lah tadi informasi perusahaan dan password kita. Berbahaya kan? Sekali lagi, social engineering itu yang paling umum dilakukan tapi juga yang paling berbahaya. Ini tadi contohnya melakukan phishing. Oke. Nah, intinya pada pelajaran kali ini, ya kalian harus tahu dulu, to catch a thief, think like a thief. Similarity to catch a hacker, think like a hacker. Oke. Jadi intinya adalah, sebelum melakukan serangan, sebelum melakukan attack ke dalam suatu target, kalian harus lebih banyak dulu mendapatkan informasi tentang target tujuan. Tujuannya apa? Untuk menciptakan blueprint sejelas mungkin tentang target tujuan, sehingga apa, ketika melakukan penyerangan kalian sudah lebih gampang, kalian sudah lebih gampang tadi. Waktu 90% untuk melakukan timing untuk melakukan footprinting, waktu 10% untuk melakukan attack itu akan lebih gampang. Jadinya footprinting ini merupakan salah satu bagian penting, merupakan salah satu bagian penting dalam suatu yang namanya ethical hacking ataupun illegal hacking. Ini tadi, ini 7 yang bagian penting. Unearth initial information, locate the network range, uncertain active machine, discover open port atau access point, detect operating system, uncover service on port, dan melakukan yang namanya blueprint networknya. Kalian petakan networknya seperti apa. Oke. Nah, untuk hari ini karena waktunya sudah habis, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Seperti biasa, pertanyaannya akan saya buka melalui forum di course. Oke. Semangat pagi semuanya. Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya di mata kuliah keamanan jaringan.